saya Caisa Zaleta Marani dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2024 Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu model pembelajaran, yaitu Problem Based Learning atau biasa yang disebut dengan PBL. Apa sih PBL itu? Yuk kita bahas. Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang fokus pada belajar yang dilakukan siswa dan segala sesuatu yang siswa lakukan untuk menerima pengetahuan. Dalam pembelajaran dengan model PBL, siswa diharapkan pada permasalahan nyata untuk diselesaikan. Permasalahan itu dapat memacu kreativitas berpikir siswa atau dengan kata lain mengizinkan mereka untuk menemukan dan menyelesaikan masalah serta mengkomunikasikan ide-ide dengan cara baru dan tepat. Model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, model pembelajaran yang terstruktur dan terorganisir dengan baik, di mana setiap langkah dari proses belajar telah terprediksi dan tersusun dengan rapi. Langkah-langkah model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL secara umum terdiri dari: yang pertama, penyajian masalah. Para pengajar atau pemandu kelompok menyajikan masalah atau kasus yang akan diselesaikan oleh siswa. Masalah tersebut harus memiliki relevansi dengan materi yang sedang dipelajari dan harus menantang siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif mereka. Yang kedua, pengorganisasian kelompok. Siswa dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok yang kecil dan terdiri dari 3-5 orang. Kelompok ini akan bertugas untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Kemudian yang ketiga, pencarian informasi. Setelah masalah diberikan, siswa diarahkan untuk mencari informasi terkait masalah yang diberikan. Informasi ini dapat diperoleh melalui berbagai sumber, seperti buku teks, internet, atau sumber lainnya yang sudah tersedia. Yang keempat, diskusi setelah mengumpulkan informasi. Siswa diarahkan untuk diskusi kelompok tentang masalah yang diberikan. Diskusi ini harus dilakukan dengan cara yang kolaboratif, di mana siswa membantu dan memperkaya pengetahuan masing-masing. Yang kelima, penyusunan solusi. Setelah melakukan diskusi, kelompok siswa diarahkan untuk menyusun solusi atau masalah yang diberikan. Solusi ini harus didukung oleh informasi yang telah diperoleh selama proses belajar. Kemudian yang kelima, prestasi solusi. Setelah menyusun solusi, siswa diarahkan untuk mempresentasikan solusi telah disusun kepada kelompok lain. Presentasi ini harus disertai dengan penjelasan jelas dan detail tentang solusi yang telah disusun. Kemudian yang keenam, refleksi. Setelah proses belajar selesai, siswa diarahkan untuk melakukan refleksi tentang apa yang telah dipelajari selama proses PBL. Refleksi ini bertujuan untuk membantu siswa memahami pengetahuan yang telah dipelajari dan membantu mereka mengaplikasikannya ke dalam kehidupan nyata. Salah satu penerapan Problem Based Learning atau PBL di kelas dengan tema mengatasi masalah pengangguran di daerah. Tujuannya, yang pertama, siswa dapat memahami konsep pengangguran dan dampaknya terhadap ekonomi. Yang kedua, siswa dapat menganalisis penyebab pengangguran di daerah mereka. Yang ketiga, siswa dapat mengembangkan solusi untuk mengatasi pengangguran di daerah mereka. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, pengenalan masalah. Guru memperkenalkan masalah pengangguran di daerah dan meminta siswa untuk berpikir tentang penyebab dan dampaknya. Yang kedua, pembentukan kelompok. Siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga, pengumpulan data. Siswa mengumpulkan data tentang pengangguran di daerah mereka melalui survei, wawancara, atau penelitian online. Yang keempat, analisis data. Siswa menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk memahami penyebab pengangguran
di daerah mereka. Yang kelima, pengembangan solusi. Siswa mengembangkan solusi untuk mengatasi pengangguran di daerah mereka, seperti pelatihan kerja, program kewirausahaan, atau investasi infrastruktur. Yang keenam, presentasi. Setiap kelompok mempresentasikan solusi mereka di depan kelas dan menerima umpan balik dari guru dan teman-teman. Sebagai salah satu metode pembelajaran yang dinilai lebih baik dari metode lawas, problem-based learning ternyata punya kelebihan sekaligus kekurangan. Adapun kelebihan metode PBL adalah yang pertama, mendidik peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan terampil. Yang kedua, meningkatkan keaktifan peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, peserta didik bisa terbiasa belajar dari sumber kredibel dan relevan dengan masalah. Yang keempat, pembelajaran menjadi kondusif karena peserta didik aktif belajar dan fokus menyelesaikan masalah yang diberikan pendidik. Adapun kekurangan PBL, yang pertama, tidak bisa diterapkan ke semua materi pembelajaran, sehingga sifatnya tertentu saja. Yang kedua, waktu pembelajaran menjadi panjang karena menyelesaikan masalah tidak bisa hanya 1 atau 2 jam saja. Yang ketiga, jika peserta didik tidak terbiasa menyelesaikan masalah, maka waktu pengerjaan lebih lama dan bahkan mungkin tidak mau mengerjakan. Yang keempat, jika jumlah peserta didik terlalu banyak, maka pendidik bisa kesulitan melakukan koordinasi dan pembagian kelompok. Nah, teman-teman, itulah tadi kelebihan dan kekurangan dari metode pembelajaran problem-based learning atau biasa yang kita sebut dengan PBL. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai problem-based learning atau PBL. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.